Assalamualaikum anak-anak, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat semua ya. Sekarang ibu mau mengecek kehadiran terlebih dahulu. Kalau ibu sebut namanya, kalian menjawab siap belajar. Siap? Kesya, Gama, Siva. Wah, alhamdulillah hadir semua ya. Anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sekarang coba anak-anak siapkan alat tulisnya terlebih dahulu ya. Supaya kita lebih bersemangat, bagaimana kalau kita tepuk semangat terlebih dahulu? Siap? Kita mulai ya. Tepuk semangat. Semangat. Bagaimana? Apakah sudah semangat? Sudah dong. Hari ini kita akan mempelajari tema 6. Cita-citaku, subtema 1, pembelajaran 2 dengan materi SBDP dan Bahasa Indonesia. Bahasan yang akan kita pelajari hari ini adalah mengenai tempo lagu dan siklus kehidupan hewan. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah anak-anak, adakah di sini yang bercita-cita menjadi ilmuwan atau peneliti? Hari ini ibu akan mengajak kalian semua untuk menjadi peneliti hewan. Bagaimana? Apakah sudah siap? Oke, langsung saja kita masuk pada materi. Baik anak-anak, sekarang ibu akan mengajak kalian untuk bernyanyi bersama. Lagu yang akan kita nyanyikan yaitu berjudul Kupu-Kupu Yang Lucu, ciptaan Ibu Sud. Apakah kalian sudah siap? Langsung saja kita mulai. 1, 2, 3. Kupu-kupu yang lucu, kemana engkau terbang? Hilir mudik mencari bunga-bunga yang kembang, berayun-ayun pada tangkai yang lemah. Tidakkah sayapmu merasa lelah? Wah, hebat! Tadi kita bernyanyi dengan sangat merdu. Anak-anak, tadi saat menyanyikan lagu Kupu-Kupu Yang Lucu, kita menyanyikannya dengan cepat atau lambat ya? Anak-anak tahu tidak bahwa ada lagu yang dinyanyikan dengan cepat dan juga ada lagu yang dinyanyikan dengan lambat. Cepat lambatnya suatu lagu disebut dengan tempo. Ada tanda atau istilah yang menandakan tempo pada suatu lagu. Yang pertama ada largo, yang menandakan bahwa lagu tersebut dinyanyikan dengan lambat sekali. Lalu ada lento, lebih lambat. Ada gio, lambat. Andante, dinyanyikan dengan sedang. Moderato, sedang tapi agak cepat. Lalu ada allegro, dinyanyikan dengan cepat. Vivace, dinyanyikan lebih cepat. Dan presto, dinyanyikan dengan cepat sekali. Biasanya kita bisa mengetahui tempo lagu dengan melihat pada sudut teks lirik lagu atau dengan cara menyanyikannya. Bagaimana? Apakah sudah mengerti mengenai tempo pada lagu? Hebat! Apabila sudah mengerti, mari kita maju pada materi selanjutnya mengenai siklus hidup hewan. Anak-anak, pada saat kita bernyanyi bersama tadi, lagu yang kita nyanyikan itu menceritakan tentang hewan apa ya? Ya, tentang kupu-kupu. Tahukah kalian bahwa kupu-kupu itu berasal dari ulat? Perubahan bentuk dari ulat menjadi kupu-kupu menandakan bahwa kupu-kupu itu mengalami siklus hidup loh. Supaya lebih paham,
Coba perhatikan sajian PowerPoint berikut. Siklus hidup hewan. Tahukah kamu apa itu siklus hidup hewan? Untuk mengetahuinya, sekarang coba perhatikan gambar berikut. Gambar hewan apakah itu? Ya, itu merupakan gambar 2 ekor kucing. Dari kedua gambar tersebut, adakah yang bisa menjelaskan maksud dari kedua gambar tersebut? Serta adakah yang bisa menemukan perbedaan dari kedua kucing tersebut? Ya, gambar pertama merupakan gambar kucing yang masih kecil. Sedangkan tanda panah menunjukkan bahwa kucing tersebut telah mengalami pertumbuhan menjadi dewasa. Nah, perbedaan yang tadi kita telah amati terletak pada perubahan ukuran. Perbedaan ukuran yang terjadi dari kucing kecil hingga menjadi besar itu menandakan bahwa kucing tersebut mengalami siklus hidup. Jadi, apa itu siklus hidup? Siklus hidup merupakan tahap perubahan yang dialami hewan selama masa hidupnya. Hewan mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda-beda. Jika tadi kucing hanya mengalami perubahan ukuran, terdapat jenis hewan yang mengalami perubahan bentuk tubuh juga loh. Hewan yang mengalami perubahan bentuk dalam siklus hidupnya berarti mengalami metamorfosis. Sedangkan hewan yang tidak mengalami perubahan pada bentuk tubuhnya tidak mengalami metamorfosis. Kucing tadi tidak mengalami perubahan bentuk tubuh, jadi kucing tersebut merupakan hewan yang tidak mengalami metamorfosis atau disebut dengan ametamorfosis. Hewan yang mengalami metamorfosis biasanya berupa serangga dan amfibi, sedangkan hewan yang tidak mengalami metamorfosis itu biasanya hewan mamalia, reptil, unggas, dan ikan. Nah, berdasarkan prosesnya, metamorfosis dibagi menjadi 2, yaitu ada sempurna dan tidak sempurna. Supaya lebih paham, coba perhatikan papan skema metamorfosis berikut. Baik anak-anak, Ibu di sini memiliki papan metamorfosis. Dalam papan metamorfosis ini terdapat 2 siklus hidup hewan. Ada kupu-kupu dan belalang. Nah, kupu-kupu termasuk pada hewan metamorfosis sempurna, sedangkan belalang termasuk pada hewan metamorfosis tidak sempurna. Sekarang Ibu akan mengajak kalian untuk membandingkan ciri antara hewan metamorfosis sempurna dan hewan metamorfosis tidak sempurna. Sekarang coba amati kedua siklus hidup hewan dalam papan metamorfosis. Terdapat siklus hidup kupu-kupu yang termasuk pada metamorfosis sempurna dan siklus hidup belalang yang termasuk pada metamorfosis tidak sempurna. Mengapa kupu-kupu termasuk pada metamorfosis sempurna ya? Dan mengapa belalang termasuk pada metamorfosis tidak sempurna? Coba, apabila diamati terdapat perbedaan. Pada daur hidup atau siklus hidup kupu-kupu, kupu-kupu mengalami perubahan di setiap tahapan. Sementara itu, pada siklus hidup belalang, ia tidak mengalami banyak perubahan. Nah, coba apabila dilihat, dari telur, ulat, kepompong, dan kupu-kupu, di setiap tahapannya mengalami perubahan. Sedangkan pada belalang, dari proses telur, nimfa bersayap, dan belalang dewasa tidak banyak mengalami perubahan. Lalu, apabila dilihat, dari kupu-kupu dewasa hingga telur lalu menetaskan anaknya, itu bentuknya jauh berbeda dengan induknya. Sedangkan pada metamorfosis belalang, pada saat telur menetas, bentuk nimfanya tidak jauh berubah atau berbeda dengan belalang dewasa. Nah, berdasarkan papan metamorfosis tadi dapat kita simpulkan bahwa hewan yang mengalami metamorfosis itu saat menetas, hewannya jauh berbeda dari induknya. Lalu mengalami masa pupa atau menjadi kepompong. Tahapannya ada telur, larva, pupa, lalu baru menjadi hewan dewasa. Contoh lainnya ada kupu-kupu, nyamuk, dan kata. Sedangkan pada hewan metamorfosis tidak sempurna, dari menetas itu
bentuknya tidak jauh berbeda dari induknya. Lalu tidak mengalami masa pupa atau kepompong. Urutan metamorfosisnya adalah telur, hewan muda, lalu hewan dewasa. Contoh lainnya ada jangkrik, ada kecoa, dan ada capung. Baik, langsung saja kita melangkah pada aktivitas selanjutnya. Sekarang ibu minta kalian membentuk kelompok yang beranggotakan 3 orang dan langsung duduk secara berkelompok. Sudah? Nah, sekarang ibu akan membagikan LKPD untuk dikerjakan secara berkelompok. Coba perhatikan, ibu akan menjelaskan instruksi LKPD. Pada kegiatan 1, guntinglah gambar pada halaman 2 dan tempelkan sesuai urutan dan jangan lupa beri keterangan. Selanjutnya, pada bagian bawah, jawab pertanyaannya dengan cara berdiskusi. Lalu pada kegiatan 2 terdapat 2 buah pertanyaan. Pertanyaan tersebut harus dijawab dengan cara berdiskusi juga. Bagaimana? Adakah yang ingin ditanyakan? Baik, waktu pengerjaannya telah selesai. Sekarang setiap kelompok mempresentasikan hasil LKPD-nya ya. Baik anak-anak, sekarang ibu minta kalian kembali duduk secara individu. Karena sekarang kita akan menyimpulkan pembelajaran. Anak-anak, apa yang telah kita pelajari hari ini? Ya, hari ini kita telah belajar tentang tempo pada lagu dan siklus hidup hewan. Ada lagu yang dinyanyikan dengan cepat, sedang, ataupun lambat. Cepat lambatnya suatu lagu disebut sebagai tempo. Kemudian, pertumbuhan dan perubahan bentuk yang dialami oleh hewan disebut dengan siklus hidup. Ada hewan yang mengalami perubahan bentuk dan ada yang tidak. Hewan yang mengalami perubahan bentuk disebut mengalami metamorfosis, sedangkan yang tidak disebut mengalami ametamorfosis. Nah, metamorfosis sendiri dalam prosesnya dibagi 2 lagi. Ada metamorfosis sempurna dan ada metamorfosis tidak sempurna. Nah, selanjutnya ibu punya kuis evaluasi yang harus dikerjakan secara individu. Kelompok dengan nilai skor individu tertinggi dari anggotanya akan mendapatkan hadiah berupa bintang di buku tulisnya. Bagaimana? Apakah anak-anak sudah siap? Sekarang ibu akan membagikan soal evaluasinya. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Terima kasih atas semangat dan kerjasama dalam pembelajaran hari ini. Sebelum pulang, ibu akan mengumumkan kelompok dengan perolehan skor individu tertinggi, yaitu kelompok 4. Selamat kelompok 4. Nah, kelompok lain jangan berkecil hati ya, kalian semua hebat. Sekarang ibu akan mengumumkan tugas untuk pertemuan selanjutnya. Buatlah skema metamorfosis hewan dalam kertas HVS dan jangan lupa diberi warna. Minggu depan kita akan mempelajari tentang siklus hidup tumbuhan. Mari kita tutup pembelajaran ini dengan doa. Berdoa dimulai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.